Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Widya Kurnia Febrianti, NIM 2020 A1H090. Saya dari kelas 2 CPGSD semester 2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Baik, di sini saya akan mereview kasus korupsi dana COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Memberamo Raya, Papua. Polda Papua terus mengembangkan kasus dugaan korupsi dana COVID-19 Kabupaten Memberamo Raya pada tahun anggaran 2020. Dari kasus tersebut, Bupati Memberamo Raya, DD dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Arsip Daerah atau BPKAD Memberamo Raya SR telah ditetapkan menjadi tersangka. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakhiri menegaskan semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut akan diperiksa dan dipastikan ada penetapan tersangka lainnya. Selain Bupati, ujar Fakhiri di Jayapura, Senin 19 Juli 2021, Mareskrim Mabes Polri telah menyurat kepada Menteri Dalam Negeri terkait permintaan izin penahanan kepala daerah. Namun hingga kini, Kementerian Dalam Negeri belum mengirimkan surat balasan. Sambil menunggu surat dari Mendagri, kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka DD, ujar Kabid Humas Polda Papua Kombes AM Kamal. DD selaku Bupati telah diperiksa sebagai tersangka di Deskrimsus Polda Papua pada Senin siang. Dugaan kerugian negara akibat kasus tersebut mencapai 3,1 miliar. Dari pengembangannya, Polda Papua juga telah menahan satu orang kontraktor JH karena membuat disinfektan palsu senilai 450 juta. Upaya pencegahan korupsi. Adapun upaya pencegahan korupsi menurut saya yaitu yang pertama, hukuman berat pada koruptor. Memberikan hukuman berat bagi para pelaku koruptor akan memunculkan efek jerah. Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Tidak hanya di pemerintahan, hukuman berat bagi pelaku koruptor dalam kehidupan sehari-hari juga harus diterapkan. Upaya yang kedua yaitu jadi pemimpin yang berintegritas. Sebagai seorang pemimpin, sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap anggotanya. Jika seluruh pemimpin suatu negara, pemerintahan, perusahaan, atau usaha tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka ini bisa menghalangi orang-orang yang berada di bawahnya melakukan tindak pidana korupsi. Upaya yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi pada sistem korupsi. Teknologi digital kini berkembang dengan pesat. Teknologi juga dapat digunakan untuk mempermudah sistem birokrasi baik di pemerintahan, perusahaan, bisnis maupun lembaga pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga meminimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.